Kali ini kita akan masuk ke materi komponen dari penginderaan jauh. Komponen sendiri merupakan bagian-bagian yang membentuk sebuah sistem. Di sini, sistem yang dimaksud adalah sistem penginderaan jauh. Jadi komponen-komponen ini membentuk agar penginderaan jauh itu bisa dilakukan. Komponennya seperti pada tulisan ini, dari sumber tenaga hingga pengguna, bisa kita baca. Selanjutnya, bagaimana sistem penginderaan jauh itu bekerja? Sistem penginderaan jauh bekerja tidak lepas dari komponen-komponen yang tadi sudah disebutkan. Pertama, objek dari penginderaan jauh itu adalah permukaan bumi. Objeknya ada di sini. Dalam penginderaan jauh, permukaan bumi, dia memantulkan cahaya, atau dalam penginderaan jauh disebut tenaga, yang memancar dari atas dan dipantulkan oleh atmosfer dan juga permukaan bumi. Jadi sebuah cahaya, dia akan menuju langsung ke permukaan bumi. Dari permukaan bumi, dia akan dipantulkan dan ditangkap oleh sensor. Sensor ini kita biasa menyebutnya dengan kamera. Sensor ini dia punya fungsi atau punya tugas untuk menangkap pantulan cahaya yang dipantulkan oleh benda-benda padat dan ditangkap oleh sensor tersebut. Sensor ini biasanya dibawa oleh sebuah wahana. Nah, sensor ini kita biasa menyebutnya kamera, dibawa oleh benda-benda yang ada di atas atau yang terbang. Bisa pesawat, bisa satelit, bisa roket, bisa balon udara, dan lain-lain sebagainya. Nah, fungsi dari atmosfer sendiri itu adalah memantulkan dan juga menghamburkan cahaya. Jadi cahaya itu datang ke permukaan bumi, lalu di atmosfer dia bertugas untuk memantulkan dan juga menghamburkan, merambatkan agar dia bisa sampai ke sensor ini. Nah, setelah di sensor sudah ditangkap, setelah ditangkap oleh sensor objeknya yang dipotret, lalu sensor akan mengirimkannya ke stasiun penerima. Dari stasiun penerima akan dimasukkan ke sebuah sistem komputer, nah nanti diolah. Setelah diolah akan menjadi sebuah produk. Produknya itu dinamakan citra foto. Setelah produknya jadi, nanti akan diinterpretasi. Apa itu interpretasi? Interpretasi itu adalah sebuah kegiatan di mana kita menilai dan juga menganalisis objek atau menganalisis sesuatu. Setelah diinterpretasi, nanti akan terbentuklah sebuah peta yang nanti akan disebarluaskan dan akan ditujukan kepada user atau pengguna yang membutuhkan. Komponen yang pertama adalah wahana. Wahana adalah sebuah kendaraan yang membawa sensor. Sensor ini kita biasa menyebutnya sebagai kamera atau alat perekam. Sensor itu adalah kamera atau alat perekam. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk memotret, untuk memfoto. Nah, ketinggian wahana berdasarkan ketinggian terbang, jenis-jenis wahana berdasarkan ketinggian terbangnya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pesawat terbang, wahana yang terbang pada ketinggian 1000 hingga 9000 meter di atas permukaan laut. Ada pesawat terbang tinggi yang mengudara di atas 18.000 meter di atas permukaan laut, dan satelit yang mengudara di atas 400 km di atas permukaan laut. Jadi tiap-tiap wahana atau tiap-tiap kendaraan ini punya fungsinya masing-masing. Kalau yang rendah cukup kapal udara biasa, biasanya kapal udara pesawat penumpang. Kalau yang ketinggiannya di bawah 1000 bisa menggunakan balon udara. Atau mungkin kalian mau naruh kamera di layangan untuk ketinggian beberapa meter, itu juga bisa kayaknya.
Kalau yang zaman lebih modern lagi, ada teknologi yang dinamakan drone. Nah, ini biasanya digunakan untuk syuting film, syuting foto priwet, dan lain sebagainya. Sekarang sedang happening, sedang tenar ini. Drone ini sedang banyak digunakan. Nah, penginderaan jauh sendiri ini biasanya banyak digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan penelitian, yang data-data yang kamera besar dan juga kamera-kamera satelit untuk penginderaan jauh, untuk kegiatan masyarakat atau individu biasa, bukan penelitian. Biasanya mereka cenderung menggunakan drone karena data yang dibutuhkan itu sedikit. Lalu yang ini adalah beberapa wahana yang tadi saya sebutkan. Ada helikopter, ada pesawat, ada balon udara ya. Balon stratosfer itu adalah balon udara yang terbang oleh gas helium karena pembakaran gas helium. Ada roket, terus ada juga satelit. Nah, jadi yang di atas 1000 km pakai ini, di luar atmosfer bumi. Lalu sensor atau alat perekam, kita biasa nyebutnya kamera. Ini yang jadul-jadul, kamera jadul-jadul. Nah, ini yang istilahnya lebih modern. Sensor atau alat ini dibagi menjadi dua, sensor fotografik dan juga sensor elektronik. Sensor ini atau alat ini berfungsi untuk merekam dan juga memotret dan memantau objek di permukaan bumi yang sedang diteliti. Nah, alat ini dipasang pada wahana ini, salah satu dari ini dipasang di sini. Jadi dipasang di salah satu ini, tergantung dari kebutuhannya. Nah, beberapa keunggulan juga kelemahan sensor, baik fotografik dan juga sensor elektronik. Sensor fotografik itu lebih sederhana karena dia bentuknya seperti kamera biasa, jadi motret crack gitu. Lalu biayanya itu tidak mahal. Lalu resolusi spasialnya tinggi. Resolusi spasial itu kayak mungkin kalau HP sekarang itu megapikselnya besar. Lalu integritas geometriknya juga tinggi. Untuk sensor elektromagnetik, keunggulannya dia mempunyai spektrum elektromagnetik yang lebih luas. Lalu kemampuan yang tinggi dalam membedakan karakteristik spektral objek. Proses analisis dapat dilakukan dengan lebih cepat dan juga dia lebih rendah. Integritas geometriknya maksudnya.